Ada amalan yang saat dikerjakan bukan sekedar hanya meningkatkan iman, tapi pertama akan memberikan jaminan dari Allah langsung bahwa hidup orang ini selama di dunia akan dijamin kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di alam kubur akan dipelihara jasadnya utuh sampai menghadap kepada Allah. Dan yang paling dahsyat, saat masuk surga, dia diperkenankan menggandeng bapak ibu yang telah melahirkannya, bapak yang telah bekerja keras untuknya, istri yang mendampingi selama hidupnya, dan anak keturunan yang telah hadir dari kehidupan rumah tangganya. Semuanya akan dipimpin orang ini masuk ke dalam surga. Bukan surga biasa, tapi surga yang paling tinggi dan disambut oleh semua malaikat di depan pintu surga. Yang ketiga, ini bagian terakhir, dan ini yang paling dahsyat. Mulailah kita amalan paling istimewa yang saat Anda kerjakan akan langsung meningkatkan iman, dan langsung saya akan bimbing malam hari ini dengan cara paling mudah, yaitu amalan mencintai Al-Quran. Kalau nanti ada waktu, saya akan coba ajarkan pada Anda cara cepat mudah menghafal Al-Quran. Dalam 5 menit Anda bisa hafal 5 ayat dengan nomornya, dengan halamannya, dengan posisinya dalam Al-Quran. Mau? Sekarang ada karantina di Bekasi, hafal Quran 30 hari 30 juz. Alhamdulillah kemarin ada yang hafal 15 hari 30 juz. Ada nenek usia 64 tahun, ya sekarang sudah 6 juz. Ada rekor paling tinggi, seorang perempuan dari daerah yang sangat terpencil, yang gak semua orang tahu, bahkan belum tentu bisa dikunjungi. Dia hafal Quran 7 hari 30 juz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jika ada pertanyaan, bisa dikumpulkan di panitia untuk disampaikan. Jika tidak ada, saya akan tutup dengan bagian yang terakhir, cara cepat mendekat dengan Al-Quran untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih semangat? Baik, ini bagian terakhir. Jadi kalau ada yang mau sampai jam 12, saya silahkan ya. Saya setengah 10, saya harus segera bergerak untuk melanjutkan perjalanan ke Lasem. Ya, ini kita masih ada ke Lasem, ke Semarang, ke Jogja, baru kembali kemudian ke Jakarta. Teman-teman, ada amalan, dan ini bagian terakhir yang saya sampaikan. Sebetulnya ini amalan banyak ini, cuman karena waktu kita terbatas, insya Allah lain waktu kita akan susun kembali. Ada amalan yang saat dikerjakan bukan sekedar hanya meningkatkan iman, tapi pertama akan memberikan jaminan dari Allah langsung bahwa hidup orang ini selama di dunia akan dijamin kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di alam kubur akan dipelihara jasadnya utuh sampai menghadap kepada Allah. Dan di hari kiamat ketika dihisab, langsung diberikan mahkota sebagai penghargaan dalam kepalanya, diberikan gelang-gelang emas di tangannya, dipakaikan jubah di badannya. Dan yang paling dahsyat, saat masuk surga, dia diperkenankan menggandeng bapak ibu yang telah melahirkannya, bapak yang telah bekerja keras untuknya, istri yang mendampingi selama hidupnya, dan anak keturunan yang telah hadir dari kehidupan rumah tangganya. Semuanya akan dipimpin orang ini masuk ke dalam surga. Bukan surga biasa, tapi surga yang paling tinggi dan disambut oleh semua malaikat di depan pintu surga. Amalan ini adalah amalan mencintai Al-Quran. Amalan mencintai Al-Quran. Jadi ketika kita mendekat dengan Al-Quran, langsung disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, termasuk Ali bin Abi Thalib karamahullah wajha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, perhatikan kalimatnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Jika ada amalan-amalan bisa dikerjakan selama hidup, maka yang terbaik yang bisa membuat Anda lebih baik dalam hidup adalah amalan belajar tentang Al-Quran. Belajar Al-Quran dibagi 3 bagian. Saya cepat. Jika Anda ingin jadi ahli Quran, maka amalannya ada 3. Tolong malam ini siapkan diri kita. Kira-kira dari 3 ini kita sanggupnya yang mana? Sesuai dengan kesanggupan kita. La yukallifullahu nafsan illa. 1. Ada amalan mencintai Al-Quran dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Disebut dengan qiraah. 1. Amalannya qiraat Al-Quran. Qiraah. Dari sekarang ayo buat amalan ini, susun. Alhamdulillah kemarin-kemarin ada gerakan one day one juz.
sehari 1 juz baca. Naikkan sehari 2 juz, sehari 3 juz, sehari 4 juz. Cintai Qurannya. Karena itu Nabi sering memotivasi kita. Bahkan kata Nabi, buka hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 2010. Orang yang terbiasa membaca Al-Quran, maka 1 huruf dari Al-Quran itu akan diberikan 10 balasannya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Walam aqul alif lam mim harfun. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, walikulli harfin asyru hasanat. Siapa yang biasa baca 1 huruf dari Al-Quran, walaupun cuma 1 huruf, akan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Saya tidak katakan alif lam mim 1 huruf, tapi alifnya sehuruf, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Anda sholat, subuh 2 rakaat, selesai sholat diberikan 10. Dalilnya Quran surah ke-6 ayat ke-160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Selesai sholat dikasih 10. Tapi Quran 1 huruf diberikan 10. Baru 1 huruf. Nun 10. Sudah dulu Taha 20. Alif lam mim 30. Jangan menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Bukan begitu caranya, Joni. Di hadis Muslim, masuk masjid saja baru masuk sudah dapat 25. Kata Nabi cara ngitungnya 1 ke 2 500 tahun, 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Jadi kalau ada sehari nggak baca Quran, kehilangan berapa ribu tahun Anda pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Quran. Jika Anda merasa banyak maksiat, harus pintar. Cari amalan-amalan paket hemat. Dikerjakan pahala berlimpah. Baca Quran paling bagus. Dosa 100. Bacakan Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf. 190. Nutup tuh. Tapi kalau 100 baru dosa masa, telinga belum, lisan belum, tangan belum, kaki belum. Maka cari surat-surat yang kita baca dari awal sampai akhirnya. Kalau ingin 30 juz, bikin caranya. Saya mudahkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Kalau langsung dibaca 1 juz rasanya lama. 1 juz bagi 5 waktu salat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bagi 5. Al-Fatihah nggak usah dihitung. Contoh juz pertama. Al-Baqarah 1 sampai 141. 141 bagi 5 berapa? Cepat. 28. 28, subuh 28 ayat, zuhur 28, asar 28, maghrib isya 28. Ustaz banyak lama saya harus berangkat kantor. Pendekin lagi, bagi 2, sebelum subuh 14, setelah subuh 14. Sebelum zuhur 14, setelah subuh, setelah zuhur 14. Terus 14, 14, 14, 14, 14, 14. 14 ayat itu berapa menit sih? Paling lama 5 menit. Apa nggak punya waktu 5 menit untuk menggugurkan dosa Anda? Apa nggak punya waktu 5 menit untuk akhirat Anda? Bahkan Anda di sekarang, Masya Allah, di mobil bisa tilawah Quran, di jalan bisa baca Quran, cuma 5 menit. Jika Anda bisa investasi 5 menit dengan sesuai rumus ini, sehari selesai 1 juz, 30 hari sebulan selesai 30 juz. Ustaz belum sampai, cari wirid-wirid kata Al-Imam An-Nawawi. Dari Al-Quran, cintai beberapa surat tertentu, dawamkan untuk dibaca. Nabi menyampaikan dalam hadis sahih di Al-Bukhari, orang yang senang baca Al-Baqarah dan Ali Imran, maka keduanya akan menjadi awan yang melindungi di hari kiamat. Ka'annahuma ghamamat. Semua surah dalam Al-Quran punya keutamaan. Maka silahkan Al-Baqarahan, Ali Imranan, An-Nisaan, Yasinan, Al-Kahfian, ya. Jangan cuma kul huwallahan, kul al-falakan, an-nasan. Cari ayat-ayat, cari surat-surat yang kita bisa jadikan wirid. Buka kitabnya Imam An-Nawawi. Sebelum menulis Al-Arba'in 42 hadis, Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Sebelum menulis kitab Syarah Sahih Muslim 9 jilid, beliau menulis At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Klik di Google At-Tibyan Al-Imam An-Nawawi, keluar muncul. Cari terjemahannya. Kalau punya kitabnya cari terbitan Darun Nafais halaman 52, paling kanan di pertengahan. Beliau menyampaikan ada kebiasaan salafus saleh di sejak zaman dahulu,
mereka kalau sedang akan tidur atau dalam kebiasaan hariannya punya wirid bacaan-bacaan Al-Quran. Nabi mencontohkan wirid sebelum tidur. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Bacakan ayat kursi supaya mencegah setan mengganggu dalam tidur kita. Tapi setannya kuat Ustaz. Tidak cukup dilempar dengan ayatnya, lempar dengan kursinya sekalian. Biasakan baca. Ternyata ada di antara orang salaf membiasakan baca Al-Baqarah. Karena ingin dinaungi di hari kiamat. Baca Al-Baqarah sebelum tidur. Baca. Allahu Akbar. Saking dekatnya dengan Al-Quran maka dijaga oleh Qurannya. Ternyata sekali waktu dia tertidur. Belum sempat baca Al-Baqarah saking lelahnya. Tiba-tiba dia bangun pertengahan malam. Bangun. Temannya kaget terkena bagian tangannya. Dia bangun juga. Dia bertanya, "Madza bika? Kenapa kamu?" Kata orang ini, "Wallahi ra'aitu fil manam laqad natuhaddil Baqarah." Saya tadi ketiduran. Dalam tidur saya mimpi diseruduk Al-Baqarah. Di saking seringnya baca Al-Baqarah, ayat itu, surat itu menjadi dekat dengan dia. Kamu belum baca saya. Bahkan sebelum datang hari kiamat untuk menaungi dia dari sengatan matahari yang sangat terik, di alam dunia pun dijaga dengan surat yang biasa dia baca. Jadi biasakan. Pasang target. Ustadz saya belum lancar. Berita baik dari Nabi At-Tirmidzi, nomor hadis 2020. Perhatikan kalimatnya. Walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Orang yang baru belajar baca Quran, terbata-bata bacanya. Orang baca alif lam mim, dia baca alif lam mim, falahu ajran, dia mendapatkan pahala 2 kali orang yang lancar. Oh kalau gitu saya terbata-bata aja Ustaz ya. Maksudnya 1 pahala ikhtiarnya, yang kedua pahala bacanya. Sedangkan orang yang lancar dapat pahala plus ma'asyaratil kiramil bararah, akan diiringi hidupnya oleh malaikat yang menjaga dia. Jadi kalau Anda lancar baca Quran, punya program baca Quran, Quran itu selain menjaga iman Anda akan dijaga malaikat. Disebut oleh Nabi namanya syafaratil kiramil bararah. Kiram artinya mulia. Jadi orang yang dekat dengan Al-Quran akan dijaga kemuliaan hidupnya. Dijaga dari perbuatan maksiat. Jadi kalau Anda terbiasa tilawah Quran, rajin baca Quran, nanti akan ada malaikat di sekitaran kita akan menjaga supaya Anda tidak berbuat maksiat. Sebab kalau Quran masuk ke dalam tubuh kita, yang kotor keluar. Malaikat menjaga. Cuman karena malaikat sifatnya gaib, tidak tampak. Kalau tampak, Anda susah. Begitu mau jalan, sayap terbentang. Kamu siapa? Malaikat maut. Nggak jadi baca Quran. Malaikat. Yang kedua, mencintai Quran dengan tilawah. 1 qiraah, 2 tilawah. Kalau qiraah sekedar baca, tidak menuntut pemahaman. Kalau tilawah dari asal kata tala yatslu tilawatan, punya 3 arti. Al-qiraatu wal fahmu wal amalu bima fuhima. Baca, pahami, amalkan. Itulah tilawah. Makanya ketika ada orang baca Quran cuma baca disebut qori dari qiraah. Tapi seringkali orang tua kita suka mendampingi dengan yang menerjemahkan supaya maknanya dipahami. Saat dia menerjemahkan dia disebut apa namanya? Ada orang baca, ada orang menerjemahkan. Yang menerjemahkan disebut apa? Tuh, tilawahnya muncul, sari tilawah. Sebetulnya cuma tilawah saja, nggak pakai sari. Cuman mungkin di Indonesia yang pertama kali tilawah namanya busari. Makanya disebut sari tilawah, ya. Tilawah saja, tilawah. Tapi tidak salah kalau ingin disebut sari tilawah. Tilawah itu intinya menggali makna-makna Al-Quran untuk diamalkan dalam kehidupan. Nah, sekarang silakan, gak usah sulit-sulit. Yang kita butuhkan apa yang Anda kerjakan itu apa? Contoh, maaf ya maaf, Anda sudah jadi ayah berapa tahun? Ibu di bawah sudah jadi ibu berapa tahun? Kenapa Anda tidak mengeluarkan ayat-ayat tentang ayah dan ibu? Pelajari, praktekkan, amalkan. Maka disitulah muncul samara, sakinah, mawadah, rahmah. Kapan samara itu muncul? Kalau Anda dekat dengan Allah. Karena itu keluarkan bimbingan dari Allah dalam Al-Quran. Dibawa ke rumah tangga. Anda pekerjaannya apa? Bisnis Ustadz. Keluarkan ayat-ayat tijarah dalam Al-Quran. Bimbingan bisnis dalam Al-Quran. Anda kerja di mana? Di birokrasi Ustadz, diplomasi Ustadz. Keluarkan ayat-ayat pemerintahan. Keluarkan, praktekkan dalam pekerjaan Anda.
Anda kerjanya apa? Saya masih kuliah Ustaz. Keluarkan ayat-ayat ilmu dalam Al-Quran, praktekkan. Itu yang disebut dengan tilawah. Tafsirnya disebut tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Mempelajari Al-Quran untuk mengamalkannya. Itu yang banyak dipelajari oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, aku sejak belajar, akhadtu al-Qur'ana an qaumin. Aku belajar Quran dari sekelompok orang. Yang dimaksud sekelompok orang ini sahabat. Yang aku perhatikan mereka, kata Abu Abdurrahman As-Sulami, setiap mereka belajar 5-10 ayat, paling banyak 10 ayat, maka mereka tidak akan melanjutkan pada ayat setelahnya sebelum mengamalkannya. Baca, amalkan, baca, amalkan, baca, amalkan. Bahkan Amr bin As mengatakan, aku khawatir saat ini banyak orang yang belajar Al-Quran, sedikit hafalan tapi banyak mengamalkan. Tapi aku khawatir nanti di masa depan ada orang hafal Al-Quran semudah meminum air, kasyurbil ma', tapi sedikit dalam mengamalkannya. Dikata Amr bin As, aku khawatir nanti ada masa berlomba-lomba menghafal Quran, hafal, baca banyak, hatam, tapi mengamalkannya sedikit. Bahkan ada yang tidak mengamalkan, hafal Quran tapi zalim. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini bagian terakhir, dan ini yang paling dahsyat. Mulailah kita dengan berusaha menghafalkan Al-Quran dengan tujuan mengamalkannya. Dikenal dengan tahfidz. Menghafalkan Al-Quran dengan tujuan untuk mengamalkannya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini puncak yang paling tinggi. Jika Anda mampu melakukan ini, Allahu Akbar. Pertama, kita akan langsung disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang terbaik, yang langsung masuk pada lingkungan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuh. Ahli Quran itu adalah orang yang sangat dekat dengan Allah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat dia kemudian dihisab di hari kiamat, perhatikan cara Allah memuliakannya. Turun Quran surah 35 Fatir ayat 33, paling kiri agak sedikit ke atas di mushaf. Perhatikan kalimatnya. Jannatu adnin yadkhulunaha. Orang ahli Quran itu akan mulai masuk lewat surga Aden. Yuhallawna fiha min asawir. Sebelum masuk akan diberikan perhiasan dulu. Tangannya akan dihiasi gelang-gelang emas untuk membedakan dengan yang bukan ahli Quran. Walibasuhum fiha harir. Dan pakaiannya itu Masya Allah akan terbuat dari sutra. At-Tirmidzi nomor hadis 2015. Wa yulbasu ilaihi tajul karamah. Dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan untuk membedakan dengan yang bukan ahli Quran. Lalu dipanggil orang tuanya kalau dia memfasilitasi anak itu untuk menghafal Quran. Maka dipakaikan di tangan anak itu mahkota untuk kedua orang tuanya di hadapan seluruh penduduk langit dan bumi. Wa yulbasu ilaihi libasal karamah. Maka dipakaikan kemudian pakaian kehormatan. Qurannya mengatakan, ya Allah, zidhu, ya Allah, tambahkan kepada penghafal, bedakan dengan fasilitator. Fayul basu ilaihi libasul karamah. Maka dipakaikan di tubuhnya pakaian kehormatan, pakaian kemuliaan. Maka apa yang terjadi setelah itu? Allahu Akbar. Diminta anak ini menggandeng bapak ibunya, menggandeng pasangannya. Kalau perempuan menggandeng suaminya, kalau laki-laki menggandeng istrinya, lalu kemudian memimpin keluarga besarnya, anaknya, cucunya, sepanjang mereka beriman semua dan beramal soleh. Muncullah Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat 23-24. Pembukanya sama dengan surah Fatir ayat 33. Jannatu adnin yadkhulunaha. Di Fatir, Jannatu adnin yadkhulunaha. Di Ar-Ra'd. Di surah Ar-Ra'd, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Allah wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Dia akan dipertontonkan pada seluruh penduduk langit dan bumi, masuk ke setiap pintu surga, dan malaikat menyambut di setiap pintu surga, mengatakan salamun 'alaikum bima sabartum. Selamat, Anda saat di dunia telah sabar belajar Quran. Anda di dunia sabar menghafal Quran. Sekarang silakan nikmati semua kenikmatan di surga yang telah disiapkan untuk Anda. Fa ni'ma uqbadan. Tingkat paling tinggi. Maka saat dia akan masuk ke surga, dia diminta membacakan Quran yang dia biasa bacakan saat di dunia. Faqra waqar fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Hei ahli Quran,
bacakan Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia, maka akhir bacaanmu itu disitulah tempat tinggalmu. Maka di situ banyak terjadi penyesalan. Ada yang baca sampai ayat 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Begitu sampai situ selesai di situ. Ada kawannya sampai 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Naik lagi. Ketika dibacakan naik. Semakin tinggi semakin indah surganya. Ada yang 1 juz lebih tinggi lagi. 10 juz lebih tinggi lagi. Yang 30 juz itu yang paling tinggi. Nggak bisa ditukar. Ya Allah, boleh nggak dari An-Nas dulu? Yang paling tinggi semakin tinggi semakin tinggi. Maka dari itu perhatikan canda orang-orang Palestina. Anak-anak yang banyak sebagian orang menangisi mereka. Yang mengatakan kasihan anak Palestina. Banyak orang tidak tahu ternyata mereka dimuliakan oleh Allah. Dan kita yang harus mengevaluasi diri. Jangan-jangan kita yang patut dikasihani. Mereka yang makan roti dibagi 16 potong. Mereka yang mencari air yang kadang-kadang telah diracun itu. Ternyata mereka adalah produk penghafal Quran nomor 1 di dunia. Dari sejak kecil mereka menghafal Quran. Dari sejak kecil mereka didekatkan dengan Al-Quran. Dan perhatikan canda mereka ketika bercanda dengan teman-temannya. Kalau sudah ada yang 30 juz, maka mereka akan bercanda kepada yang 20 juz, 15 juz, 25 juz, 5 juz. Kata yang 30 juz, nanti kalau saya sudah di atas, kamu saya dadahin di bawah ya. Anda sudah sampai kemana? Duhai Anda, siapa yang sedang membanggakan diri? Yang bercita-cita masuk surga Firdaus. Berapa amal yang telah dikumpulkan sampai malam hari ini? Berapa yang telah kita siapkan? Dan berita baiknya, alhamdulillah di Indonesia sekarang banyak 34 provinsi, hampir seluruh daerah sekarang sedang berlomba menjadi ahli Al-Quran. Kalau Anda tidak memulai, maka Anda terlambat. Anda tertinggal. Saya mendapati satu keluarga, Pak. Suaminya bekerja serabutan, hanya kuli bangunan, kata manusia biasa. Istrinya mengambil kayu-kayu di sawah. Anda kalau datang dimuliakan oleh beliau. Ikan diberikan, makanan diberikan, kumpul seakan-akan nggak ada yang tidak ada. Dan ketika ditanya, istrinya akan berkata istrinya, alhamdulillah Allah kasih rezeki banyak sama Abi, sebulan bisa dapat 500.000. 500.000 yang bagi Anda cukup dengan pulsa saja. 500.000 yang bagi Anda cukup dengan pakaian saja. Bagi orang ini, keluarga ini banyak. Ternyata istrinya hafal Quran 7 riwayat. Suaminya yang kuli bangunan itu sudah hafal Quran 30 juz. Anak-anaknya semua hafal Quran 30 juz. Anak kecil sekarang hafal Quran. 4 tahun hafal Quran. Kami ada murid belajar di Bekasi sekarang. 7 tahun hafal Quran dengan nomornya, dengan posisinya, dengan ayatnya, dengan temanya. 5 tahun hafal Quran, buta mata. 64 tahun sudah memulai menghafal Quran. Bahkan mereka maghribnya jam 5.30, jam 5 sudah di masjid. Ada yang berusaha menghafal Quran tinggal 30 hari menjauh dari keluarganya. Jadi kalau Anda tidak mulai, Anda tertinggal. Anak kecil usia 5 tahun, maghrib masih setengah jam, sudah datang ke masjid untuk sholat berjamaah, menghafal Quran, tinggal sampai isya, belajar sampai setengah 9, pulang ke rumah. Sementara dia belum balik. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, pengen masuk surga Firdaus. Sampai malam hari ini pun untuk baca Quran masih belum punya waktu. Berapa lama lagi waktu yang Anda butuhkan untuk mendekat kepada Allah? Berapa lama lagi? Nasihat saya, kalau Anda tak mampu berlomba dengan orang soleh, meningkatkan amal baik, sebaiknya segera berlomba dengan para pendosa untuk bertobat dan istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar. Tingkat maksiat semakin tinggi, godaan semakin kuat. Kalau amalan tidak pernah meningkat, kapan lahirnya kita berkat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kapan dapatnya kita kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itu takwa disebutkan 115 kali, tapi nafsu pun disebutkan 115 kali. Tuh, takwa 115 kali. Nafsu, sumber keburukan disebutkan 115 kali. Nafsu itu sumber keburukan. Quran surah 12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Takwa 115 kali, nafsu 115 kali. Jadi kalau Anda ingin jadi baik dengan takwa, maka akan dihambat oleh nafsu, sama persis. Yang membisikkan takwa malaikat disebutkan 88 kali di Quran. Yang membisikkan nafsu setan disebutkan 88 kali. Di setiap kita akan terus mengerjakan kebaikan, maka akan ada setan berusaha menghambat kita mengerjakan itu. Maka carilah amalan yang paling tinggi untuk bisa menguatkan iman dan menepikan godaan-godaan setan. Nah sekarang saya mau tanya,
Insya Allah siap menghafal Quran? Gini, jangan bayangkan penghafal Quran itu disebut penghafal kalau sudah 30 juz, belum tentu. Yang ingin Allah lihat pada diri kita bukan jumlah hafalannya, tapi keseriusan kita untuk menghafalkannya. Makanya di Al-Quran, patokan penghafal Quran itu bukan 30 juz ya. Tapi bagaimana ayat yang dihafalkan membimbing dia berubah jadi orang baik. Buka Quran surat 35 ayat 32. Ini bagian terakhir saya, dan nanti saya tutup. Insya Allah memberikan gambaran singkat untuk bisa menghafalkan dengan mudah. Perhatikan kalimatnya. Thumma awrathnal kitab alladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Kemudian kami akan wariskan Al-Quran untuk mudah dihafalkan oleh sementara golongan hamba-hamba kami. Cuman sayang, ada yang hafal bahkan sampai 30 juz cuman zalim. Banyak berbuat maksiat. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lihat sini, gelas ini menampung air untuk minum, gayung menampung air untuk mandi. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas, zalim. Ada orang hafal Quran tapi tidak menempatkan ayat sesuai dengan fungsinya. Dia hafal surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakan hanya Allah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Sudah jadi keimanan kita. Kita menghormati keyakinan orang lain, tapi kita kuatkan keimanan kita. Tapi kok dia bisa mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Caranya beda-beda. Hafal surat Al-Ikhlas tapi tidak mengamalkan aslinya, tidak mengamalkan isinya. Faminhum zalimun li nafsi. Hafal ayat wailul lil mukadzibin, celaka para pendusta, masih berdusta. Hafal ayat as-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma, jangan mencuri, jangan korupsi, daripada dipakai yang jelek potong tangannya, masih mencuri juga. Zalim. Ada yang muktasid, hafal belum bisa berbuat baik, paket hemat untuk dirinya saja. Mojok-mojok, ke dekat tiang, ngulang-ngulang hafalan, akhi jadi imam ya, belum mau. Akhi ngajar ya, belum bisa. Untuk dirinya saja. Tapi yang ketiga, ada yang 30 juz, ada yang 15 juz, ada yang 5 juz, tapi setiap juz yang ia hafalkan membimbing dia untuk berubah lebih baik. Maka bahasa Qur'annya bukan talatina juz'a, tapi sabiqum bil khairati biiznillah. Ada orang berusaha menghafal Quran, setiap ayat yang dia hafalkan cepat membimbing dia untuk berubah jadi baik. Ketika Anda ingin menghafal Quran, kata Allah, yang penting niatnya yang sempurna dan keinginan untuk beramal soleh. Bagaimana cara cepatnya? Ada 3 cara. 1, saya cepat. Terdapat di Quran surah 96 ayat 1. Jadi cara menghafal Quran langsung dari Al-Quran. Ini bukan metode tapi petunjuk Allah. Quran surah 96 ayat 1. 2. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Bunyi ayatnya semua sama. Ketiga, ini puncak yang paling tinggi. Quran surah 75 ayat 16 sampai 18. Setelah ini baru saya ajarkan, kita simulasi sebentar. Paling cuma butuh waktu 5 menit saja. Saya ingin tunjukkan betapa kita punya kemampuan. Dan kita akan lihat selama ini kemana saja. Ternyata dalam 5 menit kita bisa hafal 5 ayat dengan nomor, dengan halaman, dengan posisi. Dan itu sangat mudah. 1, fokus. Ada pesan dalam Al-Quran surah Al-Alaq surah 96 ayat 1. Kalau Anda ingin cepat dimudahkan menghafal Quran, maka niatkan semua hafalan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tepikan semua hal-hal yang menyertai kita, keinginan-keinginan dunia, termasuk keinginan jadi hafid, simpan saja. Terserah Allah. Mau jadi hafid, mau bukan, yang penting saya menghafal. Yang penting menghafal. Pernah ada seorang nenek datang pada saya, Ustaz tolong doakan anak saya jadi hafid. Saya bilang, Bu, gampang, ganti langsung saja namanya menjadi hafid. Nah ini canda. Tapi maksudnya, perhatikan kalimatnya. Nabi itu kedatangan malaikat menyamar. Mengatakan kepada beliau, Iqra. Iqra, baca. Apa jawab Nabi? Ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Nabi bisa mengatakan, ma qara'tu, saya nggak bisa baca. Tapi beliau memilih menggunakan ada taukid pakai ba. Ma kalau bertemu dengan ba, fungsinya taukid. Ma'ana biqari. Ba dengan laisa, taukid. Alaisallahu biahkamil hakimin. Ma'ana biqari, saya benar-benar nggak bisa baca, nggak bisa. Sampai 3 kali. Tapi ketika disempurnakan ayatnya, lihat kalimatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, baca karena Allah.
Bukan karena engkau tak pernah belajar untuk membaca. Bukan karena engkau tak pernah sekolah. Bukan karena engkau tak pernah belajar pada seorang guru. Lakukan karena Allah yang pernah menciptakanmu. Bagi Allah yang menciptakan saja begitu mudah, apalagi membuat kamu mudah mengikuti bacaan. Ayat ini kata para ulama adalah inti daripada kita mendekat kepada Al-Quran. Kalau niat kita ikhlas karena Allah, ingin mendapatkan rahmat Allah, ingin dimuliakan Allah, maka Allah akan mempermudah apa yang kita kerjakan dalam hafalan kita. 1, ikhlas. 2, agak cepat. Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Yang kedua, mesti yakin jangan ragu bahwa menghafal Quran itu mudah. Yakin jangan ragu bahwa menghafal Quran itu mudah. Orang Arab kalau ingin meyakinkan sesuatu dia tambah lam di depannya. Ustaz Adi Hidayat ya'ti ila Jami' al-Irsyad. Ustaz Adi Hidayat akan datang ke Masjid al-Irsyad. Masa sih? Huwa la ya'ti. Lanya pendek, la ya'ti. Akan datang insyaallah. Masih belum yakin tambah qad li tahqiq. La qad ya'ti. Akan datang insyaallah. Walaupun terlambat datang. Datang bismillah. Maka kalau ada lam dengan qad disatukan, ini artinya ada orang-orang yang kadang-kadang banyak ragunya mesti diyakinkan. Dan ayat ini dibuka dengan kalimat laqad. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kata Allah, "Hei, kamu harus yakin aku telah mudahkan Al-Quran semudah-mudahnya untuk dihafalkan. Cuman syaratnya jangan ragu. Harus yakin." Saya ulang, yakin Al-Quran mudah? Yakin Al-Quran mudah? Yakin Al-Quran mudah? Harus yakin, jangan pernah ragu. Yakin, yakin, yakin. Begitu lihat mushaf, tebal juga ya. Boleh ragu. Alif Lam Mim, masih yakin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, masih yakin. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain, mulai ragu. Satu ayatnya panjang amat sampai 1 halaman. Begitu Anda mendapatkan keraguan, langsung tepis. Yakin mudah, yakin mudah. Itu rumusnya kata Quran. Di begitu digoda, susah nih. Yakin, ragu. Jangan ragu. Mudah, 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 mudah. Cara cepatnya. Jelas? Baik. Awas, awas, awas. Ketika Allah menyebutkan kemudahan menggunakan alif lam. Tapi ketika mengajak kita untuk menghafal menggunakan mim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, pakai alif lam. Hurufnya pakai zal, da. Tapi ketika mengajak kita menghafal dirubah pakai mim, dalnya menjadi dal muddakir. Alif lam menunjukkan pada proses, mim menunjukkan kepada orang. Jadi menghafal Quran itu mudah, yang susah orangnya. Orangnya. Buktinya anak kecil bisa, orang dewasa bisa, yang melihat bisa, tak melihat bisa. Jadi kalau ada yang sulit menghafal Quran, bukan Qurannya, orangnya yang susah. Dal dengan dal, sulit mana mengucapkannya? Dal 1 atau dal 2? 1 atau 2? Yang sulit itu yang kedua, dal harful infijar. Kalau dal harful rakhwah, da. Tapi kalau dal disebut harful infijar, mesti diledakkan dari dalam. Ada qol-qolah, 5 huruf, qa, ba, jim, dal, hukmu jadin. Dal dari dalam. Makanya yang susah orangnya. Kenapa susah? Karena di dalamnya belum selesai faktor internal. Ada yang ragu, ada yang pesimis. 5 ayat mudah, begitu ayat ke-6 kok susah. Temannya berkata, "Pak, kan saya bilang faktor U. Bukan usia, usaha." Poinnya. Perayaan yang ketiga. Karena itu ditutup dengan kalimat Quran surah ke-75. Ayat 16 sampai dengan 18. Ini rahasia tercepatnya. Ini rahasia tercepatnya. Nabi sedang membaca Quran, menghafalkan dengan cepat di lisannya. Tiba-tiba turun ayat ini. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Allahu akbar. Kata Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak usah cepat-cepat melafadzkan lisanmu untuk menghafalkan Quran dengan segera. Penyakit penghafal Quran kalau ingin cepat hafal diucapkan dengan cepat. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kata Allah, enggak usah cepat-cepat. Saya akan berikan sebuah amalan petunjuk, kata Allah, yang kalau kamu kerjakan cukup dibacakan sekali langsung saya tanamkan Quran dalam jiwamu.
Kalau Nabi malaikat yang bacakan, Nabi langsung hafal, tinggal diikuti. Kalau kita kerjakan amalan yang serupa dengan Nabi pernah mengerjakannya, ikuti petunjuknya, maka guru bacakan, langsung Allah tanamkan dalam jiwa kita. Langsung kita bisa hafal. Seperti Al-Imam Al-Bukhari ketika talaqi Al-Quran, matanya buta, usia 4 tahun. Datang kemudian ke sebuah tempat kutab untuk menghafal. Diabadikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, fi Syarah Sahih Al-Bukhari, jilid yang pertama. Ketika disampaikan datang, dibacakanlah surat Qaf itu. Ayat 1 sampai terakhir. Begitu selesai dibacakan oleh gurunya, kata gurunya, man hafid, siapa yang sudah hafal? Al-Bukhari kecil mengangkat tangannya mengatakan, hafidtu ala sadri qalbi. Saya sudah hafal tertanam dalam jiwa saya. Hafal dalam kepala. Ada hafal di luar kepala, itu belum hafal. Masih di luar. Hafal dalam kepala, sudah hafal. Bagaimana cara menghafal itu? Sehingga Allah mengatakan, hei, dibacakan sekali, kamu tinggal ikuti. Kami yang akan tanamkan Quran dalam jiwamu. Apa rahasia terbesarnya? Kata para pakar tafsir, Nabi itu banyak mendapat kemudahan dari Allah karena tingkat takwanya begitu tinggi. Sehingga beliau berkata, ana atqakum. Saya orang yang paling takwa di antara kalian. Semakin takwa meningkat, semakin ilmu ditanamkan oleh Allah. Itu kalimat, bukan kalimat Adi Hidayat, tapi kalimat yang disebutkan di penutup surah Al-Baqarah di ayat yang 282. Penutup ayat 282, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Perhatikan ayatnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan mudahkan engkau untuk mendapatkan pengetahuan. Langsung ditanamkan, gak susah. Sekali baca, hafal. Sekali baca, paham. Baru dibacakan sebagian, ngerti mau kemana maksudnya. Takwa. Jadi sekali lagi, sambil menghafal Quran, takwa ditingkatkan. Tahajud bangun. Karena ayat menghafal Quran disandingkan dengan tahajud. Ayat tahajud, faqra'u ma tayassara minal Quran. Ayat menghafal, walaqad yassarnal Quran. Yassara menghafal, tayassara diulang dalam tahajud. Ayo, mulai tahajud, mulai sedekah, infak. Infak. Niatkan untuk mempermudah hafalan. Dulu Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani sebelum datang kepada gurunya, beliau infak dulu. Apa niat infaknya? Beliau katakan, ya Allah, saya berinfak dengan niat ini supaya mudah belajar saya dari guru saya dan mohon tutupi aib guru saya dari pandangan saya. Mohon tutupi ya Allah supaya mendapatkan keberkahan ilmu dari guru. Beliau berinfak, bersedekah, mengatakan, ya Allah, mohon tutupi aib guru saya dari saya supaya saya tidak kehilangan keberkahan ilmunya. Orang sekarang ada beda. Belum datang ke majlis sudah mencela gurunya. Belajar dengan siapa sih? Ustaz Adi Hidayat, bid'ah. Ya enggak apa-apa. Tapi jangan ikut marah. Barangkali belum tahu. Kalau orang belum tahu, jangan dimarahi, diberitahu. Dan kita doakan. Saya tidak pernah mengajarkan mencela, awas. Kalau Anda belajar dengan saya pulang-pulang pandai mencela, saya bersaksi di hadapan Allah Anda bukan murid saya. Walaupun ada yang mencela saya, enggak apa-apa karena belum tahu. Tidak harus celaan dibahas dengan celaan. Kita balas dengan doa dan kebaikan. Beda pendapat boleh, tapi jangan sampai menghalangi kita untuk saling mendoakan dan minum teh bersama. Jelas? Baik. Yuk saya berikan caranya, cukup 5 menit saja. Bismillah. Saya hapus sebentar ya. InsyaAllah. Datang sendiri, angkat sendiri, nulis sendiri, hapus sendiri, luar biasa. Jamaah tinggal melihat, catat, masuk surga. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min al-syai." Siapa yang menunjukkan, memfasilitasi, membantu pada kebaikan, dia akan mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah. Semoga orang yang menghapus dapat pahala yang sama dengan yang menulis. Ya, saya tidak harus menulis dulu. Fokus, sekarang kita mulai. Lihat sini, saya cepat ya, karena waktu kita terbatas. Kita hanya 5 menit saja, kemudian kita berhenti. Insya Allah di jam 10 kita selesai dengan tuntas. Ya. Fokus, bismillah. Siap? Takbir. Menghafal Quran sulit atau mudah? Yakin? Yakin? Siapa yang mau jadi hafid? Angkat tangan. Ya udah ganti nama. Ikhlas, ikhlas. Walaupun tidak 30 juz kita berusaha dengan baik. Siap? Yang jadi hafid angkat tangan.
Ya, sini. Fokus, saya bikin garis dulu begini. Saya buat garis begini. Fokus, ini berikan sinopsis nanti. Semua keterangan saya Anda bisa temukan di buku At-Taisir. MZN, ada murajaah itu nanti insya Allah akan ada video untuk memudahkan itu. Ini kanan. Ini apa? Yang ini kiri. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Sekarang lihat. Kalau saya tunjuk ini berarti atas. Atas. Apa? Sebutkan. Kiri atas. Yang ini. Ini tengah. Berarti kanan. Kalau ini kanan. Ini kiri. Ulangi. Ini enggak ada. Luar. Siap ya? Jelas? Sekarang kita buka lembaran dulu Al-Baqarah. 1 sampai 5. Lihat sini. Karena letaknya di kiri, maka saya hapus yang kanan dulu. Jadi kalau Anda ada mushaf At-Taisir, langsung otomatis di atasnya akan ada tulisan kanan. Sampingnya kiri. Di Anda kalau menghafal tinggal lihat ini kanan, berarti nanti ayat yang dibacakan sebelah kanan atas, nomor sekian. Kiri atas nomor sekian, kiri bawah nomor sekian, otomatis. Ini apa? Baik, fokus, fokus. Saya tuliskan dulu. 1, saya tuliskan begini. Ini nomor 1 ada di mana? Alif Lam Mim. Saya singkat saja. 2 ini masih di atas, tengah yang ini. 2, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalika 2. 3, mulai ke tengah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina, nomor berapa? 3. 4, tengah agak sedikit ke bawah. Cuman pakai wau, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. 4 apa? Walladzina. Ulang. 1, alif lam mim. 2, Dzalika. 3, alladzina. 4, walladzina. 5, ulaika. Bawah. 5 apa? Ulaika. Baik, sekarang tutup mushafnya. Yang buka mushaf, tutup mushafnya. Saya ingin berikan dengan cepat. 5, ulaika. Perhatikan sini. Sekarang lihat cara menghafalnya. 5 menit dari sekarang. Ya, fokus baik-baik. Nomor 1, alif lam mim. Apa? Saya cek. 1 apa? 1 apa? Baik, kiri atas. Ketika Anda sudah menghafalkan alif lam mim bagian pertama, langsung ke bagian terakhir 5. 5. 1 dengan 5. Kenapa ambil 5? Untuk patokan yang tengah-tengah. Kalau Anda sudah dapatkan 5, berarti tengahnya tinggal 4, 3, dan 2. 5, ulaika. Apa 5? 5, 1, 5. Baik. Kalau sudah paham 1 dengan 5, lihat yang paling mirip. 3 dengan 4 ini mirip. Yang 3, alladzina. 3, 4 pakai wau, walladzina. 4, 3, 4, 5, 1. Kalau sudah tahu bedanya, alladzina walladzina tinggal 2. Dzalika. 2, 1. 2, 3, 4, 5. Cuma 2 menit. Sekarang acak. 5, 3, 1, 4. Sebutkan posisinya. Nomor suratnya apa? Nomor berapa? Posisinya di mana? Alladzina. Surat apa? Ayat keberapa?
Posisi ulaika nomor surat apa? Posisi. Baik, sebutkan ayatnya, saya sebutkan nomornya. 1, 4, 5, 3. Masya Allah. Nih, ini. Bukan, kosong, nggak ada apa-apa tuh. Jadi kalau di kepala kita sudah ada Al-Quran, maka semua akan tergambar Al-Quran. Ustadz Adi Hidayat, anaknya ada berapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ukuran peci, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Istri ada berapa? Alif lam mim. Apakah berniat poligami? Shadaqallahul azim. Gampang. Semua Quran. Sekarang kami kalau di ateisir, murojaah sama anak-anak, nggak pernah nyebutkan ayat, nomor. 1, 5, 7, 8, 10, 9, 11, 110, 150, 200, 204, 44, 45, 46, 47, suratnya apa? Sebutkan. Itu indah, enak. Yang paling dahsyat ketika mereka selesai hafalan, awal-awal itu lancar, alif lam mim dzalikal kitab. Begitu mengucapkan An-Nas yang biasa dihafalkan, bisa terbata-bata. Air matanya mengalir. Begitu sudah minal jinnati wan nas, pecahlah tangisannya. Allahu Akbar, ya Allah. Dia telepon ibunya. Bapak, saya sudah hafal Quran, Pak. Pak, saya sudah hafal Quran. Terima kasih telah melahirkan saya, Pak. Terima kasih telah melawat saya, Pak. Saya sudah hafal Quran. Itu orang tuanya pun gak bisa berkata apa-apa di teleponnya. Anda telah mendapatkan karunia melebihi dari dunia yang telah Anda kumpulkan selama hidup Anda. Demi Allah saya katakan, ketika kalimat minal jinnati wan nas keluar di lisan kita, maka semua puncak kebahagiaan tertanam di jiwa. Kalau Anda ingin tenang, jadikan anak kecil Anda penghafal Quran. Walaupun dia hafal Al-Ikhlas, anak 3 tahun, Anda pulang capek dari kantor, macet di jalan. Begitu masuk pintu rumah, Anda ketok rumah, nggak ada jawaban. Anda buka pintu kamar, anak Anda yang 3 tahun ternyata sedang mengulang Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Air mata Anda bisa keluar dan tenang keadaan jiwa Anda. Seketika Anda akan temui dia, Anda tunggu sampai selesai, Anda peluk dia, Anda angkat dia, dan Anda akan merasakan ketenangan dalam hidup Anda. Apalagi ketika Anda mendengar kabar bahwa saat usia di atas 5 tahun, dia telah hafal 30 juz. Maka sempurna semua kesulitan yang telah Anda alami, dan hilang semua kepenatan yang telah Anda lalui dalam kehidupan Anda. Takbir. Itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan di malam hari ini. Ada kerinduan untuk menyampaikan lebih banyak dari apa yang bisa kita bahas. Tapi ada batasan untuk bisa mudah kita mengamalkan dari apa yang telah kita pelajari. Saya tidak menginginkan banyak-banyak kita kemudian dapatkan, tapi sedikit bisa kita amalkan. Yang paling bagus, sedikit kita pelajari, banyak kita amalkan. Siap meningkatkan amal soleh? Siap menguatkan iman? Maka saya minta pembuktian dulu yang pertama, bukti iman itu amal soleh. Maka tolong amal solehnya tampakkan, mau keluar dari sini harus tertib. Siap? Kalau saya lihat ada yang dorong-dorongan, ada yang desak-desakan, ada yang berbuat onar, ini tandanya taklim saya tidak sempurna, taklim saya tidak berhasil di malam ini. Dan saya akan pertimbangkan untuk mengisi kembali di sini. Siap rapi? Siap tertib? Saya menyayangi Anda karena Allah, saya cintai Anda semua. Amanat guru saya adalah, ya fulan, ya bunaya anakku, kalau kamu siang kemudian mengajar, sebelum tidur kamu mengajar, maka tatap semua murid yang kamu ajarkan, tatap mereka, dan malam-malam kamu bangun sholat, doakan mereka kepada Allah. Mintakan ampunan, mintakan supaya ilmu yang kamu ajarkan tertanam dalam jiwanya, dan mohonkan kepada Allah supaya diampuni dosa-dosanya. Jadi saya katakan saya menyayangi Anda, saya mencintai Anda, dan insya Allah kita saling mendoakan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu walaupun nanti tidak bersalaman, walaupun tidak berpelukan, tetap tertib dan yakinkan insya Allah saya mendoakan Anda karena Allah Subhanahu Wa Taala dan terselipkan dalam solat-solat saya insya Allah. Yang kedua, jangan tinggalkan sampah di masjid karena masjid bukan tempat sampah, masjid tempat untuk beribadah. Siap insya Allah? Selemah-lemahnya iman adalah yang mengambil duri dan sampah di jalanan. Di jalan saja lemah iman, apalagi mengambil sampah kemudian di masjid untuk kita simpan pada tempatnya. Saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan yang dekat dimuliakan, yang jauh saya dengar ada yang dari balik papan, ada yang dari kota-kota lain. Semoga insya Allah dibalas semua usahanya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
barik ya Allah Masjid Al-Irsyad, barik ya Allah kulla fa'alatiha, barik ya Allah kulla amiliha, barik ya Allah kulla mujtama'iha, واحفظ يا الله بلادنا اندونيسيا واحفظ علماءنا واجعلهم مخلصين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فضلك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك نستغفرك ونتوب اليك نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.